Hai Semeton, are you ready to win? Are you ready to lose? Are you ready to kick off news? This is Kick Off News bareng Maria Hills dan kita akan membahas seputar Bali United. Gelandang Brasil Diego Assis resmi berseragam Bali United. Bali United resmi menempati grup G zona ASEAN AFC Cup 2021. Optimisme El Capitano bahwa Bali United lolos grup Piala AFC 2021. Bali United jalani rangkaian tes swab PCR sebelum jalani latihan perdana. Berita pertama mengenai tim Bali United yang akan tampil di Piala AFC 2021. Pengundian telah dilakukan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC pada hari Rabu 21 Januari 2021. Bali United terbagi dalam grup G zona ASEAN. Tim Bali United yang akan tampil pada Piala AFC 2021 sudah terbagi dalam komposisi grup yang akan berlaga di zona ASEAN. Pengundian telah dilakukan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC pada hari Rabu 27 Januari 2021 di Malaysia. Bali United tergabung dalam grup G zona ASEAN bersama Hanoi FC, Boeung Cat, dan juga pemenang playoff 1. Bali United sebelumnya berada pada pot 2 bersama Lion City Sailors FC Singapura dan juga Sun United FC di zona ASEAN. Adapun pot 1 diisi oleh Kedah Darul Aman FC dari Malaysia, Hanoi FC dari Vietnam dan juga Kaya FC dari Filipina. Sedangkan pot 3 zona ASEAN diisi oleh Terengganu FC Malaysia, Saigon FC dari Vietnam dan juga Boeung Cat dari Kamboja. Sedangkan pot keempat diisi oleh Geylang Internasional dari Singapura bersama dua tim yang lolos dari babak playoff. Piala AFC 2021 akan menggunakan sistem round robin dan juga sentralisasi. 4 tim dalam satu grup akan bertemu sekali tanpa sistem kandang dan juga tandang. Semua laga juga akan digelar dalam satu lokasi atau terpusat. Bali United akan melalui perjuangan mereka pada 22 hingga 28 Juni 2021. Selain Bali United sebagai wakil dari Indonesia, tim Persipura Jayapura juga menjadi salah satu tim yang harus melewati playoff untuk tampil di fase grup zona ASEAN. Persipura akan menghadapi pemenang laga preliminari putaran kedua yang mempertemukan Visaka dari Kamboja melawan Lalenok United dari Timor Leste. Jika Persipura berhasil menang, mereka akan mengisi grup yang menempatkan pemenang playoff kedua. Selamat berjuang, Serdadu Tridatu. Dinantikan prestasi selanjutnya. Masih seputar Piala AFC 2021. Pelatih kepala Bali United yang akrab disapa dengan Coach Teko memberikan komentarnya mengenai hasil dari pengundian Piala AFC 2021. Ia akan mulai mengumpulkan informasi terkait tim lawannya karena ia ingin Serdadu Tridatu lolos ke babak selanjutnya. Kompetisi Piala AFC 2021 mulai menemukan titik terang usai hasil drawing pengundian grup kompetisi Asia ini terlaksana. Bali United sebagai tim perwakilan Indonesia berada di grup G bersama Hanoi FC dari Vietnam, Boeung Cat dari Kamboja, dan juga tim pemenang playoff dari Myanmar, Brunei, dan juga Laos. Pelatih Bali United Stefano Kukura berkomentar perihal hasil pengundian grup ini. Ia akan memulai mengumpulkan informasi terkait ketiga lawannya di babak penyisian grup tersebut agar Serdadu Tridatu bisa lolos di babak berikutnya. Ia mengatakan situasinya berbeda dengan tahun lalu. Kini tim Bali United tidak bisa bermain di rumah ataupun di luar. Hanya tahun ini akan bermain di tempat netral dan hanya 3 pertandingan. Meski 3 pertandingan, tapi bagi Coach Teko sangat penting untuk bisa lolos di babak selanjutnya. Skuad Serdadu Tridatu akan kembali menjalani latihan di bulan Februari ini dengan melihat situasi dan juga kondisi yang terjadi. Persiapan lebih awal akan membantu persiapan yang semakin matang untuk menatap kompetisi yang akan datang. Tetap semangat, Coach! Tak berbeda dengan Coach Teko, Kapten tim Bali United Fadil Sausu juga mengungkapkan optimismenya kala Bali United akan kembali tampil di Piala AFC 2021 dengan memulai babak penyisian pada tanggal 22 hingga 28 Juni 2021. Kapten Bali United Fadil Sausu mengungkapkan optimismenya kala Bali United kembali tampil pada Piala AFC 2021.
Pasukan Serdadu Tridatu akan memulai perjuangan mereka di kompetisi Asia tersebut dengan memulai babak penyisian grup pada tanggal 22 hingga 28 Juni 2021. Sang El Capitano berkomentar perihal hal yang terjadi saat ini. Ia bersyukur bahwa Bali United bisa kembali tampil ketiga kalinya di Piala AFC. Meskipun situasi berbeda dari tahun sebelumnya, ia yakin ia harus bisa lolos pada babak penyisian grup ini. Kapten Fadil Sausu juga menuturkan ia belum pernah bertemu dengan lawan di grup G ini, namun ia merasa ia dan juga tim bisa optimis untuk menghadapi mereka. Pemilik nomor punggung 14 ini mengakui situasi kompetisi yang berbeda di tiap negara juga berpengaruh pada persiapan tim. Namun ia meyakini Coach Teko bisa mengantisipasi hal tersebut dan tim bisa jauh lebih siap dari peserta yang berada dalam grup zona ASEAN tersebut. Fadil dan juga rekan-rekannya direncanakan akan kembali menjalani latihan di bulan Februari ini. Sistem protokol kesehatan juga akan dijalankan oleh anak asuh Coach Teko sebelum persiapan menuju latihan di Pulau Dewata, Bali. Beralih ke penyerang sayap Bali United yang bernomor punggung 7, Melvin Place, yang akan dipinjamkan oleh manajemen Serdadu Tridatu untuk menuju ke tim DG Rasov. Melvin Place akan turut membantu di Liga Belanda terhitung dari 1 Februari hingga 1 Juni 2021. Kabar terbaru datang dari pemain asing Bali United asal Belanda, Melvin Place. Penyerang sayap ini akan dipinjamkan oleh manajemen Serdadu Tridatu menuju tim DG Rasov yang berkompetisi di Liga Belanda terhitung mulai tanggal 1 Februari sampai 1 Juni 2021. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh CEO Bali United Yabes Tanuri. Beliau mengungkapkan bila langkah yang diambil adalah solusi terbaik untuk mendukung Melvin Place dan juga kualitas tim sebelum menuju kompetisi yang akan dijalankan skuad Serdadu Tridatu pada musim 2021. Sementara itu, pelatih Bali United Stefano Kukura mengungkapkan perihal pinjaman skuad asuhannya dengan sebuah alasan. Pelatih asal Brasil ini menilai bila situasi saat ini memang tidak bagus untuk kondisi seorang pemain sehingga dibutuhkan sebuah kompetisi untuk bisa punya kebugaran yang lebih baik. Kemudian, pemilik nomor punggung 7 ini pun mengungkapkan bila kepergiannya menuju kampung halamannya Belanda untuk mendukung persiapan Bali United menuju Piala AFC dan juga Liga 1 2021. Berikut liputan mengenai komentar Melvin Place. Yeah, I think it's a very difficult year. For all the people, of course also for the football players. Now we're playing a long time we don't play football, and it's very difficult for the supporters, for the players, and what can we do? We're trying to stay fit. We go to the gym, we run, we do everything what we can till the news from the football, and till now we are just waiting. So. Yeah, like a preparation. I'm a player of Bali United. I do it for Bali United. I do it for myself, and I do it for the Graafschap. I want to help them to promote. I want to get fit. I want to play games, and if you play games, it's automatically you're going to be very fit for the AFC Cup. And, like I say, it's a win-win situation. Better than this cannot. And if I can play 10, 12, 13 games before the AFC Cup, then I think. A stronger Place comeback than before, Saat ini, DG Rasov menempati peringkat ketiga pada klasemen sementara dan juga raihan 44 poin. Kehadiran Melvin Place di sektor penyerang membuka peluang besar untuk membantu tim ini promosi menuju Liga 1 Belanda. Selamat berjuang, Place! Berita selanjutnya mengenai rekrutan terbaru dari tim Bali United, Diego Assis. Gelandang asal Brasil yang syarat akan banyak pengalaman dari tim Indonesia ini sudah siap untuk melakukan perjalanannya bersama Serdadu Tridatu. Gelandang serang asal Brazil Diego Assis resmi menjadi rekrutan terbaru Bali United di musim ini. Pemain yang syarat akan pengalaman di beberapa tim Indonesia akan memulai perjalanan barunya bersama skuad Serdadu Tridatu. Mantan pemain Persela Lamongan dan juga Madura United ini akan mengisi lini tengah skuad asuhan Coach Teko untuk mengarungi kompetisi tahun 2021. Diego pun menuturkan perasaannya usai resmi menjadi bagian dari skuad juara musim 2019 silam ini. Ia memasang target yang tidak main-main dengan Bali United. Berikut liputannya. Yeah, I feel very happy. I thank you, God, first. I thank you, Bali United, for opening the door for me. This opportunity. My inside is so happy.
Yeah, my target is always when I come to play, I wanted to be with the team in be champion, be always in the top. In the week we train hard. I also push myself to be good, for be available to the coach. And my target with the Bali this 2021 is to be champion in the Liga Satu and also AFC Cup. We can do that together. Sementara itu, CEO Bali United menyampaikan komentarnya perihal bergabungnya salah satu pemain asing untuk kubu Bali United ini. Pemain yang sudah mengenal budaya sepak bola Indonesia ini diharapkan dengan mudah beradaptasi dengan skuad asuhan Coach Teko. Diego Asis akan mulai program latihannya di awal bulan Februari ini dengan penggawa Serdadu Tridatu lainnya. Sistem protokol kesehatan juga tak lupa diterapkan oleh manajemen Bali United. Adakah di antara semeton yang sudah tidak sabar untuk melihat skuad Bali United kembali melakukan latihan perdana untuk menyambut kompetisi di tahun 2021? Sebelum kembali menjalani latihan perdana di pekan depan, tim Bali United bersama Coach Teko melakukan swab PCR yang dilakukan di Mes Bali United pada Kamis 4 Februari 2021. Skuad Bali United mulai menjalani persiapan latihan perdana menyambut kompetisi di tahun 2021. Sebelum menjalani latihan yang akan dilaksanakan pada pekan depan, skuad asuhan Coach Teko terlebih dahulu menjalani rangkaian tes swab PCR pada Kamis 4 Februari 2021 di Mes Bali United. Pelatih Bali United Stefano Kugura menuturkan bila rangkaian latihan diawali dengan tes swab PCR untuk bisa mendeteksi lebih jauh para anak asuhnya agar terjangkau dalam kesehatan dan juga tidak sakit. Berikut liputannya bersama Coach Teko. Protokol kesehatan di dalam tim ya, semua harus ikut ya, swab test yang penting buat kita tahu semua sehat di dalam tim, semua sudah boleh balik kerja bersama. Kita sudah lama tidak ikut latihan, kita pasti fokus ke kondisi fisik dulu, ya, latihan fisik. Latihan sendiri akan dijalankan pada Senin 8 Februari 2021 di lapangan Karya Manunggal Sidekarya. Latihan sendiri pun dikemas dengan sistem tertutup dan juga memperhatikan protokol kesehatan. Teko pun telah memasang target untuk kompetisi di tahun ini. Dua penggawa timnas Indonesia U19 yaitu Irfan Jauhari dan juga Komang Tri juga tampak dalam rombongan yang menjalani rangkaian tes swab PCR bersama tim. Semoga kehadiran mereka bersama Serdadu Tridatu mampu memberikan warna tersendiri bagi sepak bola di Pulau Dewata. Last but not least, terima kasih untuk semeton yang selalu nonton Kick Off News. Jangan lupa untuk download Bali United apps di handphone kamu supaya bisa terus update seputar Bali United dan segala isinya. Jangan lupa follow Instagramnya di @BaliUnitedFC. Kalau kaki dipakai untuk mendaki, masa iya hati dipakai untuk menanti? Maria pamit, salam Bali United, jaya!